Open your eyes. What's happening? This isn't real. This isn't real. This isn't real. This is. Bayangkan, kamu adalah Dr. Strange tadi. Kamu berdiri di dalam sebuah ruangan tak terbatas. Nggak ada dinding, nggak ada lantai, nggak ada langit. Cuma kamu dan kekosongan. Tapi tunggu dulu, apakah itu benar-benar kosong? Apakah ruang itu masih ada meskipun nggak ada satu benda pun? Pertanyaan ini kedengarannya sederhana, tapi justru inilah salah satu misteri terdalam yang pernah dipikirkan manusia. Dari para filsuf Yunani kuno hingga ilmuwan modern seperti Einstein. Kita semua penasaran tentang satu hal. Apa sih ruang dan mengapa ia ada? Kenapa segala sesuatu di alam semesta ini ada di dalam satu ruang? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Dalam pemikiran Plato, ruang disebut chora atau chora, suatu wadah yang tak terlihat yang menjadi tempat berdiamnya bentuk-bentuk ideal dari segala sesuatu. Bagi Plato, ruang bukan sekedar lokasi, ia adalah jembatan antara dunia ide dan kenyataan. Aristoteles muridnya nggak sependapat. Ia menolak gagasan tentang ruang kosong. Baginya, ruang adalah tempat di mana benda berada, bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa isi. Lalu datanglah Isaac Newton di abad ke-17 dengan ide mencengangkan bahwa ruang adalah absolut. Menurut Newton, ruang adalah panggung universal yang tetap ada walaupun tidak ada benda sama sekali. Ini disebut ruang mutlak, sebuah realitas tetap yang menjadi tempat segala sesuatu bergerak. Tapi pandangan ini kembali dirombak oleh seorang jenius bernama Albert Einstein. Einstein nggak cuma merevisi pemahaman kita tentang ruang, tapi juga tentang waktu. Dalam teori relativitas umum tahun 1915, dia menyatukan keduanya dalam konsep yang disebut ruang waktu atau space-time. Disinilah segala sesuatunya berubah. Ruang bukan lagi panggung pasif, ia bisa melengkung, melipat, bahkan mengembang tergantung pada massa dan energi di dalamnya. Semakin besar massa satu objek seperti matahari, semakin besar pula lengkungan ruang waktu di sekitarnya. Planet-planet tidak ditarik oleh gaya misterius. Mereka hanya mengikuti lekukan ruang itu. Ruang menjadi aktor aktif dalam drama kosmos. Ia punya bentuk, struktur, bahkan dinamika. Einstein juga menyadari bahwa kecepatan cahaya adalah batas tertinggi di alam semesta ini. Ia membuat waktu menjadi relatif. Semakin cepat kamu bergerak, waktu akan berjalan lebih lambat bagi kamu dibanding orang yang diam. Bahkan seandainya kamu bisa bergerak di dalam suatu ruang dengan kecepatan cahaya, maka waktu akan berhenti bagi kamu. Dan karena waktu itu bersatu dengan ruang, maka jarak juga menjadi relatif. Astronot yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan melihat bintang-bintang itu tampak lebih dekat. Ini bukan ilusi, tapi memang konsekuensi fisika dari bagaimana ruang waktu itu bekerja. Memang agak sulit membayangkannya ya. Coba deh kamu pikirkan ulang pelan-pelan konsep tadi. Relativitas bukan hanya teori. Ia sudah dibuktikan berulang kali lewat GPS, lewat eksperimen partikel, dan bahkan perjalanan waktu mikroskopik di laboratorium. Mengukur ruang adalah seni sekaligus ilmu. Awalnya manusia menggunakan jengkal, hasta, langkah, tapi itu subjektif. Maka dunia akhirnya sepakat menggunakan standar objektif yaitu meter, yang sekarang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama 1/299.792.458 detik. Kenapa cahaya? Karena kecepatannya konstan, tetap, dan menjadi satu-satunya penguasa absolut dalam alam semesta. Untuk jarak astronomi, kita menggunakan metode paralaks.
mengamati bagaimana bintang terdekat tampak bergeser saat bumi bergerak mengelilingi matahari. Dengan trigonometri kita bisa mengukur jarak itu secara akurat. Untuk bintang yang lebih jauh, ilmuwan menggunakan cahaya bintang sebagai penggaris kosmik. Bintang seperti variabel Cepheid dan supernova tipe 1A punya pola cahaya yang bisa diprediksi. Semakin redup cahaya yang kita lihat, semakin jauh mereka berada. Dan di skala paling besar, kita menggunakan redshift. Galaksi yang menjauh tampak lebih merah karena efek Doppler kosmis. Dari situ kita bisa memperkirakan jaraknya. Bahkan lebih jauh, melalui gelombang gravitasi, kita bisa mendengar riak ruang waktu saat dua lubang hitam bertabrakan. Detektor seperti LIGO mengukur panjang ruang yang meregang dan menyusut, dan dari getarannya kita tahu seberapa jauh ledakan kosmik itu terjadi. Manusia telah berevolusi dari mengukur ruang dengan jengkal tangan, menjadi mengukur ruang antar galaksi dengan getaran ruang waktu itu sendiri. Sebuah lompatan intelektual yang luar biasa. Nah, jadi ruang bukanlah kekosongan. Ia adalah struktur, panggung, bahkan ya makhluk yang terus berubah. Dari Plato hingga Einstein, dari langkah manusia hingga cahaya bintang, kita terus menggali makna dan ukuran tentang ruang. Kini pertanyaannya bukan lagi ada apa di dalam ruang, tetapi apa yang dilakukan ruang itu sendiri terhadap segalanya. Dan kamu adalah bagian dari ruang itu. Kamu hidup di dalamnya, bergerak melaluinya. Dan mungkin kamu juga bisa memahaminya lebih dalam. Jadi, jika kamu ingin melangkah lebih jauh ke dalam misteri kosmos ini, yuk subscribe channel ini sekarang. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.